Sebuah film bergenre horor yang tidak ada sama sekali penampakan hantu ataupun adegan jump scare seperti kebanyakan film horor pada umumnya, namun tetap bisa menciptakan ketegangan yang bisa dinikmati setiap penontonnya. Gak usah berlama-lama, let's talk about this movie. Cerita diawali dengan 5 orang pengunjung yang secara acak bertemu di dalam eskavator sebuah gedung dengan lantai tujuan yang berbeda-beda. 5 orang tersebut adalah seorang gadis bernama Sarah Caraway, Ben yang bekerja sebagai security baru di gedung itu, mekanik bernama Tony, wanita tua bernama Jen Skolsky, serta Vince McCormick yang merupakan seorang sales toko kasur. Di tengah perjalanan, mesin lift tiba-tiba saja mati yang mengakibatkan kelima orang tersebut terjebak di sana. Diperkenalkan juga tokoh lain bernama Ramirez serta temannya Lustig sebagai security senior yang ditempatkan pada ruang pengawasan. Kedua satpam tersebut mengetahui bahwa terjadi status infeksi pada lift nomor 6 yang tidak lain berisi kelima orang tadi, guys. Mereka lantas menghubungi teknisi bernama Dwight untuk segera mengecek penyebab kerusakan lift tersebut. Nah, kembali pada adegan di dalam lift, keadaan yang mulai sedikit cemas. Ben yang termasuk satpam di gedung itu pun tidak membawa alat komunikasi atau peralatan urgensi lain. Handphone yang mereka bawa pun tidak dapat menangkap sinyal di dalam lift itu. Akhirnya operator coba menghubungi mereka melalui telepon darurat satu arah. Satu-satunya cara mereka berkomunikasi dengan orang luar adalah menggunakan bahasa isyarat melalui kamera CCTV yang ada di dalam lift itu. Dwight yang kini berada di ruang kontrol diperintahkan mematikan listrik sementara untuk mengecek apakah ada arus pendek pada konsleting listrik. Namun tidak ditemukan masalah sama sekali. Kemudian Dwight pergi ke ruang bawah tanah yang di sana Dwight mendapatkan kejadian-kejadian aneh yang tiba-tiba saja menimpa dirinya. Lampu lift pun berkedip sebelum akhirnya mati. Saat lampu mati, tiba-tiba terdengar suara kekacauan di sana-sini. Dan benar saja, ketika lampunya menyala kembali, tiba-tiba Sarah terjatuh dengan mendapatkan luka di punggungnya seperti bekas gigitan. Nah, kemudian semua orang mencurigai Vince sebagai pelakunya, karena dia orang yang paling dekat dengan Sarah sebelum lampu lift mati. Mengetahui kejadian itu dari CCTV, Lustig dan Ramirez segera menghubungi polisi setempat. Seorang detektif kepolisian bernama Bowden yang kebetulan sedang tak jauh dari lokasi, segera memenuhi panggilan tersebut. Nah, sambil menunggu kedatangan polisi, Ramirez melihat CCTV menangkap hal aneh saat lampu lift tadi mati. Terlihat bayangan membentuk wajah seseorang di layar monitor. Namun Lustig menganggap itu hanya sebuah gradasi gambar. Sementara Ramirez yang religius meyakini bahwa itu merupakan anomali kejadian mistik. Hingga tak lama kemudian detektif Bowden sampai di ruang operator dan coba menenangkan orang-orang di dalam lift. Dari dalam lift, lampu tiba-tiba berkedip dan mati kembali. Saat itu pula di dalam kegelapan terdengar suara kaca yang pecah sehingga membuat mereka kaget. Tak lama kemudian lampu menyala dan Vince sudah terluka sebelum akhirnya dipastikan meninggal. Sekarang semua orang nampak panik, kebingungan, dan tidak percaya akan kejadian itu. Ramirez percaya bahwa itu bukan perbuatan manusia, melainkan perbuatan makhluk gaib, atau dia menyebutnya dengan istilah The Devil's Meeting. Sialnya, pendapat Ramirez tidak mampu menggoyahkan keyakinan Bowden dan rekan-rekannya yang lain. Bowden tetap menganggap itu sebuah lelucon, efek dari pikiran seseorang yang sedang kacau. Bowden tetap berasumsi bahwa telah terjadi penyerangan di dalam lift. Fokus Bowden mengarah kepada gerak-gerik Ben. Diketahui bahwa Ben mempunyai catatan buruk sebelum bekerja di gedung itu. Dia pernah terlibat keributan dan menyebabkan beberapa orang masuk rumah sakit. Kecurigaan Pak Bowden ini terhadap Ben sempat tertunda setelah melihat secari kertas yang tersalip di saku jas milik Vince dan meminta Tony untuk menunjukkannya melalui kamera. Dia mendapatkan petunjuk bahwa Vince adalah seorang tersangka kasus pencucian uang yang ternyata sedang ditinjau kepolisian. Kemudian dia mencari kemungkinan siapa pelaku yang mempunyai motif terkait dengan kasus Vince tersebut. Dalam keadaan di dalam lift yang semakin kacau, tiba-tiba terdengar sesuatu terjatuh yang menimpa bagian atas lift. Yang tidak lain itu adalah tubuh Dwight yang terjatuh
saat coba memperbaiki lift dari jalur atas. Saat Bowden mengeceknya, Dwight dipastikan tidak dapat tertolong lagi. Namun Bowden mendapatkan petunjuk baru bahwa lift tersebut berhenti di lantai 21 dan lekas menyuruh petugas untuk membobol temboknya. Bowden yang masih dan semakin penasaran mulai menyelidiki satu persatu latar belakang orang-orang yang masih hidup di dalam lift. Bowden mengecek kembali melalui CCTV aktivitas orang-orang itu sebelum memasuki lift. Dimulai dari nenek tua bernama Jankowski yang tertangkap kamera sedang mencuri dompet milik seseorang saat dirinya berada di lobi. Kemudian Tony yang saat melewati pintu masuk gedung membawa tas ransel namun tidak dibawa ke dalam lift. Di sela-sela penyelidikan, terlihat di layar monitor lampu lift kembali mati untuk kesekian kalinya, guys. Para petugas sudah mencurigai bahwa akan ada sesuatu lagi yang terjadi. Benar saja, saat lampu menyala, dalam hitungan detik, Jane, si nyonya tua sudah tak bernyawa dengan cara yang tak wajar. Semua orang di dalam lift berteriak ketakutan. Keadaan semakin genting dan Bowden menyuruh untuk menutup semua area gedung. Bowden menggeledah seluruh tempat dan akhirnya menemukan tas ransel milik Tony yang ternyata hanya berisi peralatan bengkel. Di dalam lift yang tersisa hanya 3 orang. Mereka kini benar-benar saling menaruh curiga. Sarah mencoba memanas-manasi Ben untuk menyerang Tony. Dan akhirnya Ben dan Tony pun saling adu hantam sebelum akhirnya dipisahkan Bowden melalui speaker. Bowden yang putus asa akhirnya kini sedikit memikirkan perkataan Ramirez soal hal mistik yang ia percayai. Ramirez menjawab bahwa masalah ini akan selesai ketika semua dari mereka telah meninggal. Tiba-tiba rekannya Bowden yang bernama Markovic datang dan memberitahu bahwa wanita yang berada di dalam lift juga mempunyai catatan kejahatan. Wanita tersebut maksudnya adalah Sarah. Sarah diketahui telah memeras 3 pria kaya namun mendapat penangguhan karena ia merupakan istri dari pewaris keluarga Caraway. Dan tujuannya datang ke gedung ini untuk menemui pengacaranya yang bernama Wayne Kazan. Bowden yang tanpa pikir panjang langsung berteriak-teriak di dalam lobi langsung menemukan pengacara tersebut untuk mencari tahu siapa kira-kira yang punya motif untuk membunuh Sarah selanjutnya. Di lobi ia berhasil menemukan orang bernama Kazan untuk dimintai keterangan. Pengacara tersebut menjawab bahwa orang yang paling mungkin membunuhnya adalah suaminya sendiri, yaitu Mr. Caraway. Detektif Bowden berkesimpulan bahwa suami Sarah mengetahui bahwa ia telah diperas dan ingin menghabisi istrinya tersebut. Kemudian tak sengaja melihat satpam yang sedang menelpon dan dia menyadari bahwa satpam itu bekerja untuk perusahaan Caraway. Tentu saja tuduhan Bowden mengarah kepada Ben. Ben adalah satpam yang ditugaskan untuk menyelesaikan Sarah atas perintah suaminya. Begitu kira-kira analisisnya. Bowden segera buru-buru menuju ruang operator untuk membuktikan kecurigaannya terhadap Ben. Tapi saat itu juga lampu di dalam lift kembali mati lagi. Tanda akan ada seseorang yang akan meninggal. Bowden menginstruksikan kepada 3 orang di dalam lift agar menyalakan cahaya handphone mereka masing-masing. Namun usahanya itu kurang berhasil. Hingga lampu lift menyala kembali, kini giliran si Ben yang menjadi korbannya. Bowden terkejut, ternyata kecurigaannya salah. Kini hanya tersisa 2 orang yang sudah lepas kendali. Mereka saling mencurigai dan sama-sama melindungi diri. Bisa dibilang ini pertarungan final. Siapa yang akan selamat atau siapa yang akan meninggal setelah ini. Mereka tidak peduli lagi arahan Bowden. Bowden yang merasa semua ini sudah tak masuk akal lagi. Ia bertanya kepada Ramirez bagaimana cara dia menyelamatkan mereka. Versi kepercayaannya Ramirez. Ramirez menjawab bahwa Bowden tidak akan bisa menyelamatkannya hingga semua orang mengakui kebohongan dan kesalahan mereka di masa lalu. Bowden kemudian berbicara melalui speaker dan memberitahu mereka agar membuat pengakuan serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Setelah tensi mereda, tiba-tiba lampu lift kembali mati dan ternyata Sarah lah yang terpilih sebagai korbannya. Seorang wanita masuk menerobos ruang operator dan ternyata wanita itu merupakan tunangan Tony dan kini kita mengetahui bahwa nama asli Tony adalah Anthony Jankowski, seorang pria yang akan melamar kerja pada hari ini dan petugas menyuruhnya untuk tidak membawa barang-barang naik ke lantai atas. Itulah sebabnya tas rangselnya tidak dibawa masuk ke dalam lift. Bowden menyadari bahwa nama belakang Tony sama dengan nama wanita tua itu, yaitu
Jane Kowski. Dan betapa terkejutnya bahwa wanita tua yang tadi diketahui telah meninggal itu berdiri kembali dengan sorot mata yang menakutkan. Tony yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kemudian ia merelakan dirinya menjadi korban selanjutnya. Ia ikhlas jika rohnya dibawa bersama kekuatan gelap. Tony pun mengakui semua rahasia yang menjadi kesalahan terbesarnya. Diketahui, 5 tahun yang lalu ia pernah tak sengaja mengalami insiden kecelakaan mobil yang menyebabkan seorang ibu serta seorang anaknya meninggal. Ia meninggalkan mereka berdua dan hingga saat ini kasus itu belum diketahui oleh polisi. Setelah Tony membuat pengakuan, roh jahat itu pun menghilang. Rupanya, iblis hanya bisa membawa seseorang yang berdosa tanpa ada niat menebusnya atau tanpa mengakuinya. Singkat cerita, dinding lift pun bisa dijebol petugas kebakaran. Tony akhirnya selamat dan berhasil dikeluarkan. Si nenek itu menghilang entah kemana, namun Tony tetap harus dibawa ke kantor polisi sebagai tersangka. Ia dibawa Bowden menaiki sebuah mobil untuk menuju kantor polisi. Di tengah perjalanan, Bowden berkata kepada Tony bahwa wanita dan seorang anak yang meninggal 5 tahun lalu akibat ulah Tony adalah anak dan istrinya Bowden. Di sini, film pun berakhir.